Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum kita memulai materi hari ini, kita ucapkan Bismillah dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita mulai materi ini, saya akan memperkenalkan diri yang sebagai trainer Anda, yang untuk melatih Anda sebagai communication skill yang lebih baik dan lebih bagus lagi. Saya Vika Ulamailana Putri, dan saya sudah diberi kepercayaan oleh atasan Anda untuk mendampingi Anda dalam bagaimana sih cara untuk melakukan communication skill yang baik itu. Banyak yang mengatakan untuk memasuki dunia kerja itu membutuhkan IPK yang bagus ataupun pengalaman yang lebih lama ataupun yang sesuai dengan bidangnya. Padahal itu semua percuma ya kalau untuk masuki tanpa sebuah soft skill maupun communication skill. Jadi saya di sini ini untuk mengarahkan Anda, mendampingi Anda bagaimana sih caranya untuk melakukan communication skill yang baik dan bagus dalam menghadapi semuanya, klien maupun karyawan maupun atasan dan sebagainya. Baik, sekarang kita mulai untuk materi hari ini, yaitu tentang communication skill. Apa sih tentang communication skill itu? Communication skill adalah suatu proses di mana informasi itu dipertularkan atau disalurkan antara individu melalui sebuah sistem dari sebuah simbol, isyarat, dan perilaku. Ini ya, secara mudahnya dapat kita artikan sebagai proses transfer pesan dalam menyalurkan informasi atau pesan melalui sarana komunikasi kepada komunikan. Misalnya ya seperti kita, saya sebagai yang mengirim pesan dan Anda sebagai penerima, gitu. Kemudian lanjut ke bagian konsep komunikasi. Apa sih konsep komunikasi itu? Konsep komunikasi adalah suatu proses perencanaan atau suatu strategi yang dilakukan dalam komunikasi, yang penyampaiannya dalam proses komunikasi itu sendiri saja. Kemudian poin selanjutnya ada tujuan komunikasi. Banyak orang yang menanyakan apa sih tujuan komunikasi itu? Ya, yang pertama, orang yang mendengarkan bisa mengerti apa yang disampaikan oleh komikor. Komikor itu adalah orang yang memberi tentang informasi ya. Dan yang kedua, itu untuk mengenal orang lain. Gimana kita bisa mengenal orang lain kalau kita nggak bisa untuk berkomunikasi? Dan untuk yang ketiga, untuk menggerakkan orang lain. Pasti kita memerlukan komunikasi untuk menggerakkan sebuah karyawan. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan komunikasi. Poin pertama, orang yang mendengarkan bisa mengerti apa yang akan disampaikan oleh komikor. Komikor itu adalah orang yang memberi informasi pada Anda. Dan poin kedua, untuk mengenal orang lain. Kita tanpa komunikasi tidak mungkin ya untuk mengenal orang lain. Dan poin ketiga, untuk menggerakkan orang lain. Jadi seorang atasan ataupun kita sebagai teman atau bagaimana itu, kita pasti perlu memerlukan komunikasi untuk menggerakkan agar mereka bisa membantu kita supaya apa yang kita butuhkan. Dan yang terakhir, agar pendapat bisa diterima oleh orang lain. Dalam suatu organisasi kita pasti mengeluarkan 6 pendapat. Nah, itu juga membutuhkan komunikasi. Poin selanjutnya yaitu jenis-jenis komunikasi. Jenis-jenis komunikasi itu terdiri ada 3 bagian. Yang pertama komunikasi secara verbal, dan kedua itu non verbal, dan ketiga itu tertulis. Apa sih komunikasi yang secara verbal itu? Komunikasi secara verbal yaitu komunikasi lisan yang disampaikan melalui kata-kata yang diucapkan dan seperti pidato, presentasi, diskusi, dan dialog tatap muka. Dan yang kedua itu komunikasi non verbal, yaitu meliputi dari bahasa tubuh, gerak tubuh atau gestur, kemudian ekspresi wajah atau facial expression, dan membentuk tubuh atau postur. Dan ketiga yaitu komunikasi secara tertulis, yaitu proses
dengan menggunakan berbagai tanda, yaitu simbol, gambar, dan tipografi. Kemudian lanjut ke kunci komunikasi skill. Apa sih sebenarnya kunci komunikasi skill itu? Yang pertama yaitu bicara dengan tersenyum. Dan kedua itu jawab dengan segera. Dan ketiga itu suara yang wajar, tanpa bentak-bentak ya. Dan kemudian sikap sopan dan bersahabat. Selanjutnya yang menggunakan bahasa yang lugas dan mudah dimengerti apa yang kita sampaikan. Dan bicara dengan semangat serta sesuai dengan kepribadian. Kemudian harus profesional meskipun berbicara dengan teman sendiri. Kemudian lanjut ke poin penampilan yang menarik. Gimana sih sebenarnya penampilan yang menarik itu? Yang pertama yaitu menjaga kebersihan, bau badan, bau mulut, rambut, dan sebagainya. Kemudian menjaga kesehatan. Dan ketiga, membentuk sikap tubuh. Dan terakhir kerapihan dan keserasian busana atau pakaian, sepatu, tas maupun aksesoris. Itu tergantung dari waktu, tempat, sifat pertemuan, dan siapa yang diundang. Lanjut ke sikap tubuh yang positif dalam berkomunikasi. Gimana sih caranya sikap tubuh yang positif dalam berkomunikasi? Yang pertama, kita harus tersenyum agar tidak canggung. Dan yang kedua yaitu jabat tangan dengan erat. Ketiga yaitu dengan cara duduk yang tegak. Keempat, tenang, rileks, dan tangan harus terbuka. Selanjutnya menjaga kontak mata. Terus mendekatkan badan untuk menyimak pada siapa yang memberikan informasi atau memberikan komunikasi kepada kita. Dan terakhir yaitu mengangguk tanda setuju atau mendukung. Tadi kan ada yang gimana sih cara sikap tubuh yang positif, dan selanjutnya sikap tubuh yang negatif atau dilarang dalam berkomunikasi. Yang pertama itu dilarang untuk cemberut. Kedua, lemah jabatan tangan lemah. Dan ketiga, membungkuk atau menyender. Yang keempat, melipat tangan atau mengangkat tangan ke dalam saku. Itu dilarang ya. Dan kemudian melihat ke bawah atau menunduk hingga menjauhi teman bicara. Kemudian mengatuk-atuk jari. Dan terakhir sering melihat jam. Itu dilarang. Gimana sih cara mendengarkan dengan empati? Poin pertama yaitu melakukan kontak mata yang positif dan nyaman untuk membuat si pembicara merasa dihargai atau dimengerti. Kemudian miringkan badan Anda ke arah pembicara. Lanjut ke poin kedua yaitu pusatkan perhatian untuk memahami pembicara. Yaitu dengan memperhatikan perasaannya dan persepsinya, bukan hanya dengan kata-katanya saja. Yang kedua, jangan menginterupsi, dengarkan terus dan bantu untuk mengklarifikasi sampai apa yang dimaksudnya itu menjadi jelas. Yang ketiga, jangan menghakimi atau mengkritik karena itu akan membuat dirinya untuk tertutup. Yang keempat, ajukan pertanyaan untuk mengklarifikasi apa yang dibicarakan. Dan yang terakhir itu Anda harus membuat rangkuman apa yang Anda pahami dalam materi yang disampaikan. Sekian presentasi yang saya berikan tentang communication skill. Bila ada salahnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.